Salah satu dari BEM UI menyampaikan sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian menyatakan bahwa tempatnya di Bundaran HI. Sampai dengan pukul 17.34 hari ini kami sudah melakukan pengecekan di Polres Depok, jajaran Direktorat Intelijen, Intelkam, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Pusat belum ada surat yang dikirim dari BEM UI dalam pemberitahuan penyampaian aspirasi di hari ini. Ya, kami tekankan belum ada atau sampai dengan detik ini tidak ada surat pemberitahuan. Perlu kami ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, di dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 ada pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian minimal 3 kali 24 jam. Kenapa? Itu sudah diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kurun waktu 3 kali 24 jam, kepolisian pasti akan berkoordinasi dengan Korlap untuk mempersiapkan berapa jumlah massa, di mana titik massa yang akan digunakan dalam ruang-ruang publik penyampaian aspirasi di muka umum. Sehingga dari kepolisian nanti akan mempersiapkan perkiraan intelijen termasuk mempersiapkan rencana pelayanan pengamanan penyampaian aspirasi. Nah, ini kami mengingatkan adik-adik mahasiswa merupakan keluarga besar kita semua, merupakan saudara-saudara kita semua. Kita harus bisa memberikan edukasi literasi kepada adik-adik. Kembali lagi, tadi disampaikan kami dalam patroli media sosial, salah satu dari mahasiswa BEM UI menyampaikan sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya. Dan itu kami bantah, sejauh ini kami belum menerima ataupun tidak menerima surat pemberitahuan. Kami mengingatkan ada ketentuan pasal 10 dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Demikian yang bisa kami sampaikan, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tarik nafas dulu. Ya, jadi dari aksi hari ini belum ada surat pemberitahuan sampai dengan 17.36 hari ini. Itu tidak ada surat pemberitahuan. Kalau kami sampaikan di dalam klausul pasal 10 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 wajib memberikan pemberitahuan 3 kali 24 jam. Karena apa? Akan disiapkan regulasi personil pengamanan titik yang diamankan, artinya harus mempersiapkan arus lalu lintas. Sehingga kami juga harus menginformasikan kepada seluruh masyarakat ada kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi. Sehingga masyarakat juga berpikir untuk menggunakan jalur-jalur lainnya, tidak secara terdadak. Ya. Kami kembalikan, suratnya dikirim kemana? Kami sudah ngecek di Polres Metro Depok itu tidak ada, di Polres Metro Jakarta Pusat juga tidak ada, di Direktorat Intel Polda Metro Jaya juga tidak ada. Jadi terjawab ya. Ya, mungkin tadi Mbak terlambat saya menyampaikan bahwa di dalam peraturan gubernur nomor 232 tahun 2015 ada ketentuan bahwa di beberapa titik Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI, dan Bundaran Patung Kuda itu wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak diberikan izin untuk dilakukan penyampaian aspirasi. Ini memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Kenapa? Ini merupakan epicentrum lalu lintas ibu kota Jakarta. Selain ada Transjakarta, MRT, perpaduan komuter, Transjakarta, KRL ataupun MRT yang ada di sini, ini merupakan epicentrum lalu lintas. Apabila terjadi kepadatan, berdampak ke jalur arteri lainnya. Nah, dampak kemacetan ini berdampak kepada masyarakat lainnya. Terjawab ya? Ada lagi yang mau nanyakan? Ya, secara persuasif, pihak pengamanan yaitu TNI dan Polri akan menyampaikan secara persuasif dan humanis. Kami mengulangi kembali direktif Bapak Kapolda Metro Jaya pada saat apel pagi menyampaikan bahwa petugas pelayanan harus sabar, harus humanis, tidak terprovokasi.
Nah, kami juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa Satgas Gakum, Penegakan Hukum Polda Metro Jaya, sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa. Dan ini membawa molotov dan sudah diamankan 2 orang saat ini oleh... Saudara, hari ini mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya menuntut perbaikan ekonomi. Dan sementara itu, pemerintah juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik. Ya, namun pertanyaannya, akankah tuntutan mahasiswa ini memengaruhi arah kebijakan pemerintah ke depan atau justru mempertegas komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan program-program prioritasnya? Sorotan ini dan sorotan lainnya akan kami hadirkan dalam program Sapa Indonesia Malam. Saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali Sapa Indonesia Malam dengan informasi mahasiswa hari ini menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta untuk menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Demonstrasi dimulai dengan long march mahasiswa dari berbagai titik di Jakarta menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Dalam aksi ini, massa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa menegaskan hanya ingin menyampaikan aspirasi tanpa anarkistis. Sementara itu, demo mahasiswa juga terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswa menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat sore. Mereka menyampaikan keresahan atas sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air, mulai dari kenaikan harga sembako, melemahnya rupiah, kenaikan harga Pertamax, dan evaluasi MBG. Mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Massa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak. Massa menuntut perbaikan ekonomi pada pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana situasi demo di Bundaran HI dan Semarang, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan juru kamera Bimo Wicaksono, serta jurnalis Kompas TV Gina Wirana dan juru kamera Dedi Setio di Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Ariel terlebih dahulu. Ariel, bagaimana situasi sore ini di Bundaran Hotel Indonesia? Apa saja yang masih disuarakan mahasiswa dalam demonstrasi hari ini? Duku Atas yang dimana memang sebelumnya mereka ingin ke Bundaran HI untuk melakukan aksi massa yang dimana dalam hal ini mereka menuntut 5 tuntutan utama. Ada penurunan harga bahan pokok dan BBM, lalu kemudian yang 3 ada penghentian program makan bergizi gratis atau MBG dan proyek pembangunan koperasi di Desa Merah Putih, dan keempat ada penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, dan yang terakhir terkait dengan desakan tegas agar Presiden mau mengakui kekeliruan dan kesalahan dalam kebijakan pemerintah. Dan selain itu juga bahwa mereka ini berbeda daripada sebelumnya yang biasanya demo di depan gedung DPR MPR RI ataupun di istana, namun saat ini mereka menginginkan menyuarakan di Bundaran HI dan hingga saat ini masih bertahan di Duku Atas, yang mana jika dilihat di belakang saya hingga saat ini sore hari ini sekitar pukul 5:30 sore bahwa mahasiswa masih bertahan di belakang, yang dimana memang ini dilakukan pembatasan dari polisi dan TNI menuju ke arah Bundaran HI, yang sebelumnya dari mahasiswa ini melakukan long march dari Senayan menuju ke arah Bundaran HI, namun hingga sore hari ini sekitar pukul 6 sore, setengah 6 sore masih bertahan di depan Duku Atas, yang mereka juga menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan keresahan dan tuntutan terhadap kritik terhadap kebijakan kepada pemerintah. Rizka. Tapi sampai sekarang artinya demonstrasi ini masih bisa berlangsung ya, Ariel? Apakah sempat disuarakan atau sempat disampaikan kepada peserta aksi kapan batas akhir untuk demonstrasi bisa dilakukan di sana?
Ya, informasi yang kami terima bahwa nantinya dari BEM UI sendiri mengatakan bahwa mereka akan membubarkan diri sekitar pukul 5 hingga 6 sore hari dari aksi massa pada hari ini. Namun memang jika terlihat terpantau hingga saat ini situasi masih tertahan di depan Jalan Sudirman, tepatnya di Duku Atas, yang dimana memang dapat dipantau dari jalanan menuju dari Sudirman menuju ke arah Bundaran HI ini masih tersendat oleh massa yang masih memadati di jalan menuju ke arah Bundaran HI, dan selain itu juga dari arah Bundaran HI menuju ke arah Sudirman untuk kendaraan ini masih tersendat hingga sore hari ini, yang dimana memang ini menjadi imbauan kepada masyarakat yang ingin melintas dari arah sekitaran Bundaran HI untuk memilih alternatif jalur-jalur lain, karena memang hingga sore hari ini situasi masih terlihat tertahan mahasiswa yang berada di sekitaran Duku Atas. Dan selain itu juga memang personil kepolisian juga ini sudah diturunkan, dan kami melihat beberapa personil pun mulai dimajukan, dikerahkan, dan yang mana memang biasanya sekitar pukul 6 akan dilakukan pembubaran. Namun hingga saat ini untuk mahasiswa masih tertahan di Duku Atas. Priska. Di titik demonstrasi sampai sekarang kan ada di Dukuh Atas. Kita lihat ini pukul 17.42, artinya juga jam pulang kantor yang biasanya padat di area sana, Ariel. Apakah Anda bisa menggambarkan kira-kira daerah mana saja yang masih bisa dilintasi kendaraan dan mana saja yang memang jadi lokasi unjuk rasa sampai sekarang sehingga belum bisa dilewati kendaraan? Ya, Priska, untuk titik yang masih menjadi kepadatan adalah di daerah Jalan Sudirman menuju ke arah Bundaran HI, yang dimana untuk titik kepadatan ataupun penumpukan dari massa aksi yang berada di Duku Atas ini masih hingga saat ini sulit untuk dilewati untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang mengarah ke arah Bundaran HI, karena memang masih cukup banyak dari mahasiswa untuk dari daerah Bundaran HI menuju ke arah Jalan Sudirman sendiri ini untuk kendaraan masih memadati, sehingga untuk masyarakat yang ingin melintas ataupun melewati dari Bundaran HI dihimbau untuk mencari alternatif lain, karena memang ini akan dilakukan rekayasa lalu lintas secara situasional sehingga untuk mengurai dari kepadatan yang ada, sehingga memilih jalur alternatif di sekitaran jalur lainnya agar tidak terjadi kepadatan ataupun penumpukan pada satu titik. Priska. Terima kasih Ariel Nata, langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Demo mahasiswa masih berlangsung di sana. Lalu berikutnya kita ke Semarang, Jawa Tengah. Ada kelompok mahasiswa di Semarang yang menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Kita tanyakan langsung kepada Jinawi Rana dan juru kamera Dedi Setio. Jinawi, sampai saat ini apa saja yang sudah disuarakan dan kondisinya, apakah mahasiswa masih menyuarakan aspirasinya? Ya, baik Rizka dan juga saudara, ini untuk kondisi sendiri di Semarang, Jawa Tengah ini terpantau kondusif. Bisa saya ceritakan tadi sore sekitar jam 4 sore ini ratusan mahasiswa dari Universitas Diponegoro dan juga gabungan dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau Geram Kota Semarang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung kantor Gubernuran Jawa Tengah yang bertempatan di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Namun aksi ini memang berlangsung sekitar 1,5 jam begitu, dan saat ini kondisi di belakang saya ini sudah kembali normal, kembali kondusif, dan mahasiswa sudah mulai bergerak untuk pulang. Tadi bisa saya sampaikan setidaknya ada 4 poin tuntutan yang mereka bacakan di depan gedung kantor Gubernur Jawa Tengah. Setidaknya ada 4 tuntutan yang meliputi kenaikan harga Pertamax tentu saja, kemudian evaluasi total pendapatan program NDG, audit besar-besaran dan antara, dan juga mengenai UU Polri yang baru saja disahkan. Nah, mereka berorasi sepanjang 1,5 jam di depan gedung kantor Gubernuran Jawa Tengah, namun ini masih terpantau kondusif, terpantau aman, dan juga tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan begitu. Kemudian kalau dari segi lalu lintas sendiri, tadi juga sudah diadakan rekayasa lalu lintas begitu, di mana sisi sebelah timur dari Jalan Pahlawan Kota Semarang sendiri juga sudah dilakukan rekayasa, di mana masyarakat sudah bisa kembali menggunakan Jalan Pahlawan Kota Semarang dengan normal. Kemudian kalau situasi saat ini sendiri bisa saya gambarkan bahwa di belakang saya ini sudah tampak sepi. Kemudian dari masyarakat sendiri, baik dari mahasiswa juga sudah berangsur-angsur pulang, dan memang masih ada beberapa mahasiswa yang masih di sini untuk melakukan diskusi dan juga berfoto. Kemudian masih melakukan pantauan terkini, namun ini masih sudah bisa dilewati di bagian Jalan Pahlawan sebelah barat, sehingga kedua ruas sisi jalan di Jalan Pahlawan ini sudah kembali normal. Seperti itu, Friska. Baik, Jinawi Rana langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Tadi demo protes kondisi ekonomi yang dilakukan mahasiswa sudah dilakukan di sana, kondisi juga kondusif.
Terima kasih Jinawi Rana langsung dari Semarang, dan sebelumnya ada Ariel Nata dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Sementara Saudara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman ini memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan kritik. Namun dirinya mengingatkan agar tidak ada provokasi, fitnah hingga adu domba. Dudung mengatakan kritik merupakan nafas dari negara demokrasi sehingga harus bersifat membangun. Ia mengingatkan perlunya kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat dan kritik. KSP pun mengajak semua pihak untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritiknya. Menurut Dudung, kritik tidak sama dengan provokasi dan adu domba. Dudung juga memastikan Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih kuat, lebih adil, dan makmur. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Saudara, bagaimana nantinya pemerintah akan merespons tuntutan mahasiswa hari ini terkait perbaikan kondisi ekonomi? Ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.